Halo paman-paman umum semua, kembali lagi di Dolanan Bapak-Bapak. Hari ini 31 Desember 2024, malam tahun baru. Paman-paman umum semua sudah berencana mau kemana? Kalau saya sih di rumah aja, di rumah aja, tidur gasik supaya besok subuhannya nggak kesiangan. Wah, sebenarnya hari ini tuh mau coba tag video pakai LC70, mau main lumpur karena Semarang ini beberapa hari ini hujan terus ya. Kemungkinan trek-trek itu banyak berlumpur, jadi asik untuk main lumpur. Tapi remote saya tiba-tiba mati, nggak bisa dipakai. Kenapa ya? Paman-paman ada yang tahu? Begitu colok baterai nggak mau respon sama sekali. Udah coba tak bongkar, nggak ada yang gosong, nggak ada itu ya, nggak ada yang gosong, nggak ada terminal yang short gitu kok mati. Waduh, ini ya nggak bisa main ini ya. Coba mungkin habis cek video ini diemin sebentar, coba pasang lagi, mau nggak ya? Oke, hari ini kita nggak bahas remote ini bonus. Gimmick ya. Hari ini tuh saya mau ngobrol atau sharing-sharing tentang, wah itu kabel apa itu? Beberapa waktu yang lalu dolanan bapak-bapak ketemu sama temen lama, dan ternyata dia juga saat ini mainan RC juga di RC Adventure. Beliau tanya-tanya tentang gardan. Jadi beliau ini punya RC plastik bawaan pabrik plastik. Itu gear bawaannya udah rompal, bevel gearnya rompal. Kemudian dia coba upgrade sendiri ke gardan metal. Begitu upgrade ke gardan metal itu ternyata kondisinya sama, rompal juga. Nah, sempat beliau ini berkata seperti ini, kalau ternyata RC Adventure itu gampang rusak. Walaupun ganti yang harga mahal, ganti gardan yang metal harganya mahal, tetap rusak juga, cepat rusak juga. Nah, saya penasaran dong dengan statement beliau yang cepat rusak itu. Kemudian saya tanya ke beliau bagaimana cara merawatnya. Nah, bagaimana cara merawat dan cara pakai RC-nya bagaimana? Lah kok sudah upgrade ke yang metal kok masih rompal juga. Informasinya sih ngomongnya biasa gitu ya, ngerawatnya juga dicuci, pernah dibongkar nggak pernah gitu dia. Tapi ya yang namanya kondisi pemakaian aktual ya kita nggak ngerti nih, itu dia. Dan saya nggak suzon sama beliau, oke seperti itu. Akhirnya saya informasi bahwa perawatan RC itu nggak cuma cuci ya, tapi juga maintenance untuk seperti gardan, kemudian gearbox itu perlu dilakukan maintenance minimal ya beberapa bulan sekali harus dibongkar, apalagi kalau sering main lumpur atau sering nyelup-nyelup ke air, karena air itu bisa masuk juga. Begitu juga dengan lumpur. Lumpur biasanya numpuk di sini nih, numpuk di bagian hek ini, bisa masuk juga, air juga bisa masuk, dan itu yang membuat akhirnya timbul karat di bagian dalam gearbox atau gardan. Dan karat itu akhirnya nanti bisa ngunci perputaran dari gardan dan akhirnya membuat asnya bisa patah, itu juga bisa. Kemudian gear-gearnya juga bisa rontok karena pelumasannya hilang kan, ke grease-nya hilang gara-gara air. Itu kan ada tuh jenis grease yang bisa hilang karena air, ada yang anti air juga, itu dia. Jadi baiknya sih kasih grease yang tahan air untuk gardan ataupun gearbox. Kemudian saya kasih tahu juga bahwa sebenarnya dulu waktu kit bawaan gearboxnya, gardannya itu rompal, itu bevel gearnya itu ada spare partnya sebenarnya, bisa diganti-ganti, itu dia. Bevel gear itu yang mana sih? Yang ini nih, bevel gearnya itu ini. Nah, bevel gear ini juga ternyata kalau di pasaran kita lihat ada banyak pilihan, ada yang mulai harga murah sampai yang harganya paling mahal. Nah, yang cocok itu apa sih? Nah, biasanya bevel gear, pinion gear bawaan gardan itu sudah cukup bagus kualitasnya, terutama yang metal-metal kayak gini. Yang metal-metal itu otomatis casingnya metal, asnya metal, bevel gearnya pun juga terbuat dari bahan metal. Itu sih kalau di teman-teman RC bilang ini level middle ya, atau gearbox, bevel gear yang level tengah-tengah, itu dia. Ada juga yang tinggi yang mahal, ada juga yang paling murah, itu dia. Semakin mahal harganya pasti durability-nya semakin bagus, itu ya. Tapi pengalaman dari teman-teman RC, kalau sebenarnya bawaan gearbox metal ini sudah cukup kuat karena dia level menengah gitu ya kualitasnya atau durability-nya. Tapi kalau suatu saat ya yang namanya pemakaian pasti bisa habis ya, habis rompal gitu ya. Ada faktor eksternal yang membuat dia akhirnya bisa rompal. Teman-teman RC itu biasanya menyarankan pakai
bevel gearnya bawaan Kit Freeman itu. Jadi bawaan Kit Freeman itu dijual juga di pasaran ada. Oh iya, paman-paman sudah nonton video saya yang ini belum? Ini dia. Saya punya Kit Freeman juga 2 tahun tanpa perawatan. Jadi gearbox itu dari baru sampai 2 tahun nggak pernah saya lumasi, nggak pernah saya buka. Kemudian ketika 2 tahun dibuka kondisinya masih kayak baru, bener-bener ya, terbukti. Jadi informasi dari teman-teman komunitas itu bener, kualitas dan durability dari bevel gearnya Freeman itu dia oke. Padahal kalau di kit Freeman itu kan hose casingnya masih plastik, tapi bevelnya yang banyak dicari, atau bevelnya itu biasanya awet. Nah, teman-teman yang pakai gardan metal dan pengen upgrade ke yang bagus atau pengen ganti bevel gearnya yang bermasalah, biasanya langsung milih ke Freeman. Freeman itu bevel gearnya harganya di bawahnya ini ya, termasuk level tengah untuk harganya. Varian tengah gitu ya, tapi dia secara kualitas durability juga bagus, itu dia. Nah, ini kit teman saya juga nih. Kit teman saya ini kan gardannya pakai gardan metal cinaan lama, nih bevelnya udah pakai Freeman juga nih. Ini bevelnya Freeman dia beli. Karena bawaannya juga sekitar setahun pakai rusak. Kemudian dia beli lagi, nah dia pakai bevelnya Freeman seperti ini. Nah, ini dia. Jadi banyak referensi, yang mahal juga ada gitu ya. Pastinya kalau lebih mahal pastinya lebih bagus juga, tapi untuk harga yang tengah-tengah itu bisa pakai bevel gearnya bawaannya Freeman. Ini sih pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman dari teman-teman komunitas. So, buat teman-teman umum semua yang punya gardan metal basicnya SCX10 kemudian bevelnya rusak, jangan khawatir. Yang namanya rusak itu pasti terjadi ya, bisa terjadi rusak karena keausan, rusak karena mechanical damage seperti itu, tapi nggak ada masalah. Ini bisa diganti, ada spare partnya, dan disarankan bisa nyoba pakai punya Freeman, coba dibuktikan daya tahannya seperti apa. Oke, segitu dulu informasi dari dolanan bapak-bapak. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Like videonya kalau suka. Yang punya pengalaman atau mau nambah ini, mungkin ada cerita dari paman-paman umum semua yang sama-sama menggunakan bevel gear atau komponen partnya Freeman yang dipakai di RC-nya sekarang, boleh showing di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa tahu juga informasi ini ya. Terima kasih, salam bahagia, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.